Hai guys, di video kali ini saya akan update soal on-chain analysis Bitcoin di mana whale kemarin itu mengirimkan banyak sekali Bitcoin ke dalam spot exchange ya. Kita akan lihat juga untuk informasi lainnya seperti ada salah satu DeFi Solana yang kena hack dan ada beberapa informasi lainnya dari Layer 2 dan Metaverse. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat untuk Bitcoin di time frame daily dulu. Tetap mengalami yang namanya penurunan, close candle warna merah, dan ini tetapi ada semacam bounce yang terjadi di dia close-nya itu tidak lebih rendah dibandingkan dengan close hari-hari sebelumnya, yaitu di 19 ribuan. Jadi pas sekali dengan di sini ya teman-teman. Kalau kita lihat untuk MACD-nya terjadi cross kemarin, jadi ini sebenarnya mulai bearish, tanda-tanda awal bearish, dan RSI-nya juga ini sudah berada di bawah 50. Jadi kalau kita lihat dari time frame daily-nya itu bearish, untuk time frame 3 hariannya itu bagaimana? Oke, kita akan lihat agak lama. Oke, ya, jadi masih berada di atas garis support ini, garis di harga 19 ribuan. Untuk RSI daripada 3 daily ini dia sekarang berada di garis support warna kuning ini, dan untuk MACD-nya masih mengarah ke atas sebenarnya, masih mengarah ke atas. Jadi untuk 3 hariannya itu dia bearish-nya di RSI-nya ya. Untuk MACD belum terjadi cross, tapi kalau misalnya terjadi cross ini berbahaya sekali menurut saya, karena terakhir kali cross ke bawah itu kalau kita lihat ketika garis birunya itu cross ke bawah, ini terjadi penurunan yang cukup dalam, yaitu turun dari 40 ribuan sampai ke 18.000 ya selama beberapa minggu dan atau bulan ya. Oke, jadi jangan sampai MACD di 3 hariannya itu cross ke bawah, itu cukup parah kalau kita lihat terakhir kali ya. Oke, yang kita mau adalah dia bisa kembali ke daerah 0 ini, di atas 0 ini, dan bisa berada di atas histogram yang daerah histogram yang hijau ini ya teman-teman. Oke. Untuk time frame 4 jam ini kita sudah mulai melihat adanya bullish divergence yang terbentuk di sini. Jadi ketika harga itu turun ke sini, itu ada RSI yang meningkat di time frame 4 jam, bisa menjadi salah satu alasan bahwa dia akan naik dari sini, bisa. Tapi untuk time frame daily-nya masih bearish. Di sini juga ada dari histogram MACD-nya ini ada bullish divergence juga, dan ada potensi mungkin akan terjadi cross dalam beberapa 4 jam ke depan ya. Oke. Kita lihat nanti kita akan pantau lagi bagaimana pergerakan harga selanjutnya. Ada 2 batas atas. Kalau misalnya breakdown daripada 18.900, maka dia bisa ke 18.400. Kalau misalnya dia ini bullish, maka dia akan retest daerah 19.500. Di situ ada daerah resistance yang cukup jelas, ada garis resistance yang miring ini, dan ada juga garis resistance yang merupakan puncak sebelumnya, local top sebelumnya yang ada di sini ya. Oke. Kalau kita lihat untuk kebalikan daripada Bitcoin di XY bagaimana? Di XY masih menguat setelah sempat kemarin itu malam dia sempat turun sampai ke 112. Oke, break daripada strukturnya, tapi close 4 jamnya itu tidak break daripada structure, jadi hanya nge-wick saja dan malah bisa bergerak ke atas. Kalau kita lihat ini sudah mulai ada bearish divergence, jadi ketika ini dia mengalami kenaikan, di sini ada penurunan, dan untuk MACD-nya itu sekarang berada di garis support, jadi baru saja mantul ya di beberapa 4 jam sebelumnya, dan masih dalam posisi bullish sebenarnya, meskipun sudah ada satu bearish divergence di sini. Oke. Secara jangka pendek bullish, tapi sudah mulai bisa kita lihat ada yang namanya bearish divergence, ada
alasan untuk menjadi bear di sini juga ya. Mungkin dia bisa rejected di daerah 78,6-nya, 113,754 di situ mungkin bisa terjadi rejection. Oke. Beberapa info lainnya adalah dari salah satu DeFi Solana yang namanya Mango, itu baru saja mengalami di-hack ya. Dari Mango-nya sendiri, mereka sedang menginvestigasi insiden ini, dan hacker berhasil mengambil uang dari Mango dari manipulasi harga Oracle. Ya, kita sedang mengambil langkah-langkah dari pihak ketiga seperti USDC, USDT untuk membekukan uang daripada hacker tersebut. Ya, kita akan mendisable deposit di front end-nya, jadi di website-nya itu tidak bisa deposit dulu. Tentu saja di situasi seperti ini jangan deposit atau menggunakan DeFi ini. Apakah ada teman-teman yang menggunakan DeFi Mango ini? Kalau dari saya pribadi, saya tidak pernah menggunakannya, baru dengar sekarang juga. Dan menariknya adalah hackernya ini memberikan proposal yang mungkin menyudutkan pihak Mango-nya ya, dan ini membuat Mango timnya itu berada di posisi yang bertolak belakang dengan depositorsnya atau orang-orang yang memasukkan uang ke dalam DeFi Mango ini. Ini isi daripada proposal daripada hacker tersebut. Kalau misalnya dia melakukan ini, maka dia akan melakukan ini. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke. Dan kalau kita lihat tren dan narasi yang akan kuat nantinya itu adalah narasi layer 2. Menurut saya The Graph ini, maksudnya The Graph ini akan migrasi protokolnya, semua protokol Graph-nya itu ke Arbitrum, yaitu salah satu layer 2 Ethereum yang berdasarkan optimistic rollup. Jadi dia dasarnya sama dengan Optimism, cuma beda project aja. Tapi mereka akan berpindah ke Arbitrum ya. Arbitrum Summer mungkin di tahun depan ya, di tahun depan bisa menjadi tahun yang sangat baik sekali untuk layer 2 daripada Ethereum ini ya. Mungkin di situ akan ada Arbitrum, token Arbitrum sudah mulai muncul ya, dan teman-teman bisa lihat video saya mengenai cara mendapatkan airdrop Arbitrum. Itu ada beberapa tugas yang teman-teman bisa lakukan untuk mendapatkan airdrop Arbitrum. Menurut saya worth it untuk melakukannya karena nilainya itu cukup banyak ketika mereka memberikan airdrop tersebut. Dan Arbitrum sendiri juga merupakan ekosistem yang sedang berkembang saat ya. Ada protokol yang namanya GMX, fee yang dihasilkan daripada GMX itu setara levelnya itu dengan Binance Smart Chain dan layers, bahkan lebih tinggi daripada beberapa fee yang dihasilkan dari layer 1 lainnya seperti Avalanche. Saya harus lihat lagi di CryptoFees ya, tetapi cukup tinggi ya, di 5 besar GMX itu ada di sini, dan GMX itu adalah salah satu DeFi yang berada di ekosistem Arbitrum. Oke, jadi menurut saya sangat bullish untuk layer 2 secara jangka panjang dan bisa menjadi narasi yang kuat selanjutnya. Dan ini ada kata dari CEO Meta atau Facebook, Mark Zuckerberg. Dia memberitahu kalau dia sangat yakin dan sebuah metaverse yang open, yang dibuat dari berbagai developer yang berbeda dan berbagai perusahaan, itu akan memberikan hal yang baik untuk semua orang. Jadi kalau kita lihat dari kata-kata ini sangat sesuai dengan apa yang menjadi sifat-sifat daripada karakteristik daripada ekosistem kripto, di mana kripto biasanya yang benar ya, yang benar biasanya mereka open source. Orang-orang bisa melihat code-nya, bisa berkontribusi terhadap perkembangan daripada protokol tersebut. Dan menurut dia ini jadi arahnya seperti sudah mulai ke ya mirip-mirip seperti apa yang menjadi karakteristik daripada kripto yang benar ya.
Oke, meskipun dari Meta sendiri kita tidak tahu, saya belum tahu, tetapi kemungkinan besar sih dia akan lebih centralized dibangunnya dari developer-developer daripada Meta sendiri, ya. Oke, dan adopsi semakin bertambah, target salah satu semacam supermarket yang ada di Amerika itu mulai menjual hardware wallet Bitcoin seperti Ledger, Nano Ledger ini di toko-tokonya. Ini menunjukkan kalau misalnya dia jual ini, ya berarti ini ada demand, ya. Dan sekarang ini posisi kita lagi di masa-masa akumulasi setelah terjadi penurunan yang cukup dalam dari 69.000 sampai ke 17 ribuan, sekarang masih 19 ribuan, belum naik-naik, masih di daerah-daerah yang bikin orang-orang itu takut, tetapi supermarket ini justru ada demand akan hardware wallet Bitcoin dan kripto lainnya. Jadi tidak hanya Bitcoin tapi juga Ethereum, ini mungkin Dash, Litecoin, XRP dan lain-lain, Monero dan yang lainnya. Justru ini menjadi hal yang baik sebenarnya. Kelihatan kalau pertumbuhan kripto itu ada, ya, meskipun posisi kita itu lagi merah-merah seperti ini, ya. Dan terakhir itu adalah on-chain analysis, bagaimana pergerakan whale daripada Bitcoin. Kita lihat ada inflow yang besar terjadi kemarin itu ke exchange spot. Whale mau harga yang lebih rendah untuk Bitcoin, mereka whale atau wallet-wallet yang memiliki 100 sampai 1000 Bitcoin itu mereka mengirimkan Bitcoinnya itu dalam kuantitas yang besar ke exchange. Dan exchange ini terbagi dua, ada yang spot dan derivatif yang futures. Yang spot itu yang tidak ada leverage-nya, yang aman. Harga bisa turun ke bawah, dan ini bisa merupakan distribusi ke berbagai wallet yang berbeda, ya. Tapi menurut dia ekspektasinya adalah skenario yang negatif dan kita harus berhati-hati akan hal ini. Jadi kalau kita lihat ini ada spike yang besar di sini, itu datangnya dari 100 sampai 1000 Bitcoin yang wallet-wallet yang masuk dalam kategori ini, ya. Di spike-nya itu cukup besar. Ini menunjukkan mereka whale kemarin itu menjualnya. Oke, itu menyebabkan harga Bitcoin sempat turun sampai ke 18.800-an dan mungkin bisa terus berlanjut. Kita tetap harus hati-hati. Next support itu ada di 18.800. Menurut saya tidak terlalu kuat. Next berarti di 18.500-an. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.